Oke teman-teman, jadi ini adalah MySQL studi kasus pertama ya teman-teman. Jadi saya ceritanya di sini ada data wilayah atau kode wilayah ya di sini. Teman-teman juga bisa lihat atau cek di GitHub saya myroot593 atau ketik di Google juga ada ya wilayah Indonesia SQL gitu ya teman-teman. Jadi si kode wilayah ini sebenarnya berisi kode wilayah dan nama wilayah gitu ya teman-teman. Saya contohkan di sini select from wilayah 2022 gitu ya. From wilayah 2022 gitu ya. Limit 20. Oke. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ini kalau misalnya provinsi Aceh kode wilayahnya ini gitu ya, provinsinya, kemudian kabupatennya misalnya Kabupaten Aceh Selatan seperti ini ya teman-teman gitu, dan seterusnya sampai seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Oke. Nah, jadi masalahnya adalah ketika misalnya di sini kan ada alamat siswa ya teman-teman. Di sini ada alamat siswa dan di sini ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa gitu ya. Nah, setiap kolom ini akan diisi oleh kode-kode yang ada di tabel wilayah atau wilayah 2022 ya di sini. Jadi dia itu nanti berisi misalnya provinsi 11, kemudian kabupaten 1101 dan seterusnya gitu ya. Nah, masalahnya teman-teman di sini kita harus kalau mau membaca data alamatnya, kita tentu harus join ya ke sini, left join atau inner join ya ke sini ya. Provinsi kita baca, jadi dari si provinsi, dia itu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, dia harus join ke sini gitu ya teman-teman. Oke, untuk untuk menampilkan alamatnya saya contohkan di sini. Kita lihat alamat yang tersimpan di tabel Nah, select from siswa alamat ya. Oke, di sini lihat teman-teman kode-kode yang tersimpan, provinsi ID-nya 12, ini ada provinsi ID-nya 32 dan seterusnya seperti ini. Jadi datanya itu ada di tabel lain gitu ya teman-teman, ada di tabel lain. Jadi dia tuh terpisah gitu ya. Oke. Jadi bagaimana cara membacanya ya? Jadi kita tinggal left join aja. Saya contohkan ya teman-teman. Select di sini misalnya kita mau join juga ke tabel siswa ya. Siswa misalnya nama lengkap di sini. Kemudian caranya adalah kita buat alias nantinya ya. Misalnya provinsi, nama gitu ya, misalnya prop di sini. Kemudian kabupaten, nama di sini kabupaten ya, kab atau di sini. Terus kecamatan juga sama. Nah, nanti kan di pas lab joinnya itu kita tambahkan as tabelnya, soalnya kan kita kalau misalnya tidak menambahkan alias tabelnya di dalam ketika joinnya itu, dia akan menganggap bahwa tabel data tersebut tidak unik. Makanya kita nanti akan buat alias gitu ya. Kecamatan, kecamatan, nama kecamatan, kemudian desa, nama, kemudian des gitu ya, misalnya from siswa wilayah, from siswa alamat ya. Kemudian di sini left join dulu ke tabel siswa, left join siswa on siswa alamat, siswa ID. Jadi sebenarnya ini joinnya jadi ketiga tabel ya. Kemudian siswa ID. Oke. Kemudian di sini left join. Nah, di sini baru joinnya ke wilayah 2022. Kemudian di sini tulis teman-teman
tadi yang ini ya, W provinsi misalnya, provinsi, oke. Wilayah, W pakai alias di sini, sorry, saya lupa, wilayah 2022. Kan bisa saja kan kita tulis wilayah 2022 kemudian titik kode gitu ya. Itu nggak bisa ya di dalam on-nya misalnya. Tapi kita harus buatkan dulu aliasnya. Aliasnya itu ada di dalam lab join-nya gitu ya. Oke. As provinsi, kemudian baru di sini tulis on. Kalau biasanya kan ini kayak yang di atas lab join siswa on, langsung tulis nama kolomnya gitu ya. Kolom tabel pertama yaitu tabel siswa alamat gitu ya. Tapi ini kita buat aliasnya dulu ya teman-teman gitu. On provinsi, provinsi itu ada di kolom di sini ya. ID provinsinya ada 12 sama dengan di sini W, tulis di sini W provinsi titik kode. Yang titik kode itu yang ada di tabel wilayah. Jadi si as W provinsi itu akan jadi alias tabel dari wilayah 2022 gitu teman-teman. Oke, kemudian di sini selanjutnya kita tulis di sini kabupaten juga di sini. Nah, kabupaten. Kemudian kabupaten di sini. Wkab di sini ya. Kemudian selanjutnya ada kecamatan ya, kecamatan kita tulis di sini. Atau kalau mau nggak repot di terminal, teman-teman bisa di PHP My Admin aja gitu ya. Lebih enak kalau misalnya nanti ada salah gitu. Cuma ini lebih supaya saya merasa lebih nyaman di terminal gitu ya. Kecamatan, kemudian di sini desa gitu ya teman-teman. Desa on di sini kolom desa yang ada di tabel kedua, W des di sini. Sorry, ini W des ya, sorry. Benar W desa, kemudian di sini on desa di sini, kemudian W desa nama. Oke, benar, kode. Oke. Lab join siswa, lab join wilayah 2002, W provinsi, on provinsi, W provinsi kode, lab join wilayah, kabupaten, W kab kode. Nah, ini salah nih. Harusnya kita memang nih teman-teman, bentar lah, mending kita copy aja ya teman-teman. Sorry. Nah, ini kadang kalau di terminal itu kita kalau ada error itu kita salah ngetik, kita nggak bisa editnya, gak gampang gitu. Beda kalau misalnya di kayak PHP My Admin seperti ini. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, ini salahnya itu harusnya sesuai dengan alias tabelnya. Alias tabelnya itu adalah W kabupaten, di sini harusnya W kabupaten. Oke, kita go, kita kirim. Unkono W kecamatan kod. Nah, di sini ini nih salah. Oke. Jadi ini di bagian on-nya sesuaikan dengan alias kolom di sini ya, teman-teman, gitu. Kalau ini kan alias nama kolom buat judul tabelnya gitu ya. Kalau ini alias nama tabelnya gitu ya, teman-teman. Oke, kita klik kirim. Dan di sini teman-teman bisa dibaca ya bahwa kodenya seperti ini ya. Nama lengkap, Lintang Lestari, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa gitu ya, dan seterusnya ya teman-teman. Bisa juga kita copy. Coba kita ke terminal kan ya teman-teman. Sorry. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi caranya seperti itu. Nah, cara kedua teman-teman, kalau misalnya mau kita gabungkan caranya, ataupun kalau tadi alias tabelnya itu per kolom ya, di sini prop alias misalnya select nama lengkap, kemudian nama provinsi,
asprop, kemudian askab, kemudian as kecamatan desa. Nah, kalau misalnya kita mau gabungkan, kita bisa menggunakan concet ya di sini teman-teman. Select, kemudian misalnya siswa titik nama lengkap, koma, kemudian kita tulis concet. Nah, baru kita kurung buka di sini. Concetnya berarti sama tadi provinsi misalnya. Kemudian di sini titik nama. Kemudian kita tambahkan nantinya, kita mau tambahkan koma gitu ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kita kabupaten di sini sama, di sini kabupaten. Jadi ini buat aliasnya ya, atau sebenarnya ini menselect tabel yang akan dialiaskan di dalam lab joinnya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian kita enter lagi, kemudian di sini kecamatan, nama, kemudian di sini desa. Oke, desa, cuma di desa ini kita ininya hapus ya, karena ini tidak mau perlu kita tambahkan koma lagi. Jadi nanti hasilnya adalah misalnya Sumatera Utara, koma Kabupaten Tapanuli Tengah, koma Pandan, koma Aek Tolang gitu ya contohnya. Kemudian di sini aliasnya kita misalnya alias alamat lengkap gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian from siswa alamat. Nah, baru di sini lab join juga gitu ya. Lab join di sini on siswa, lab join lab join siswa on siswa alamat titik siswa ID sama dengan siswa ID. Kemudian lab join wilayah 2022 as provinsi. Kemudian di sini baru kita tulis on di sini provinsi sama dengan provinsi kode gitu ya. Oke. Di sini kita kabupaten on kabupaten. Di sini kabupaten. Oke. Kecamatan kita tulis di sini. Kita sekarang desa. Oke, seperti ini ya. Jadi alamat lengkapnya tuh, nama lengkap, alamat lengkap. Nah, jadi seperti ini. Kalau tadi kan aliasnya satu-satu tuh, kecamatan, desa. Nah, sekarang digabung ya. Provinsinya Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Pandan, Aek Tolang. Terus bisa saja kita bisa gunakan yang namanya trim trailing ya, atau if null ya. Jadi kalau misalnya datanya kosong gitu ya, dia akan memberikan rumpang atau spasi gitu ya teman-teman. Kita kopikan saja ya ininya supaya lebih gampang. Kita pakai phpMyAdmin biar ini ya, biar enak aja. Kita gunakan phpMyAdmin, kita pastekan query-nya. Sorry. Nah, kita bisa gunakan di concept itu, kita tambahkan null gitu ya. Jadi bentar dulu ya teman-teman, saya contohkan ya.
Oke, seperti ini, select concet gitu ya. Kita gunakan di sini misalnya di dalam concetnya if null ya di sini. If null, kemudian kurung buka W provinsi. Kalau misalnya kosong, kita tambahkan space gitu ya. Oke. Jadi kita tambahkan space di dalamnya gitu ya, contohnya, ataupun ini ya, seperti ini, seperti ini, string, nah seperti ini. Oke. Kita tinggal string tunggal seperti ini. Jadi kalau kosong, jadi if null di sini. Kalau ada, kita akses bagian kolomnya. Kalau tidak ada, dia akan mengembalikan string kosong gitu ya. If null. Nah, kemudian di sini if null. Oke. Kemudian di sini if null. Nah, tek. Oke. Jadi kita tambahkan seperti ini. Nah, kita coba klik kirim. Oke, concet. Oh, sorry, ini if null. Kita ini nih, bentar, ini koma dulu ya teman-teman. Kita koma dulu karena kan tadi bentuknya W kecamatan koma gitu ya. Ini kan sudah pakai tutup kurung, kita tambahkan koma, kurang lebih seperti ini, dan kita coba klik kirim. Oke, benar ya teman-teman. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Oke, sudah ya. Atau kita coba lihat akses di terminal ya. Ini udah benar ya, seperti ini. Kita pakai apa? If null gitu ya. Kita coba akses di bagian ini. Oke, kita enter. Sorry, masih ada ini error ya teman-teman, bentar. Edit kotak. Kalau di terminal error ya. Kalau di sini benar ya teman-teman. Kita coba. Oh benar ya, sama ya. Tuh, Lintang Lestari, Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, gitu ya. Kita coba contohkan kalau misalnya datanya emang kayak kosong gitu ya teman-teman. Misalnya, kita ke structure, kemudian ke database dulu. Kita database tadi alamat ya teman-teman. Nah, misalnya datanya kosong ya kayak yang tadi. Nah, data kecamatannya kita kosongkan, misalnya 1203 ya. Kita kopikan dulu. Nah, kita hilangkan ya. Kita mau ngetes hasilnya seperti apa. Oke, ini udah saya nulkan. Kita coba kembali lagi, lakukan query, lihat di konsol teman-teman. Di sini sudah ada query ulang. Oke. Nah, jadi kalau kosong tadi apa yang mana sih si ini ya teman-teman. Nah, ini akan ada spasi seperti ini ya teman-teman tuh. Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, ini koma Aek Tolang gitu ya. Nggak ada kecamatannya gitu ya. Cuma ada space gitu ya, seperti ini, atau string kosong gitu. Kita coba di terminal ya teman-teman. Kita pastikan oke. Jadi kalau kosong ada space seperti ini. Atau kalau teman-teman misalnya mau memastikan bahwa string yang dihasilkan itu sesuai gitu ya, atau menghapus spasi di akhir string gitu ya teman-teman. Kalau misalnya
hasilnya supaya sesuai, teman-teman bisa gunakan yang namanya trim tiling juga gitu ya. Trim tiling saya contohkan misalnya, sebenarnya sama aja gitu, cuma ini lebih kayak supaya memastikan tidak ada koma. Misalnya saya contohkan di sini ya, Sumatera Utara. Saya contohkan ini supaya ini ya. Nah, misalnya ada trim tiling gitu ya, teman-teman di sini. Misalnya sebelum trim tiling hasil stringnya seperti ini ya, ada koma di akhir. Nah, kalau sudah trim tiling itu nggak akan ada koma gitu. Itu cuma buat memastikan saja gitu ya. Saya contohkan penggunaan trim tiling gitu ya. Jadi setelah ini gitu ya, teman-teman di dalam conchat itu teman-teman bisa gunakan parameter trim, kemudian dilanjutkan dengan trailing. Jadi untuk menghapus space dan koma gitu ya, atau untuk memastikan tidak ada space atau koma yang dihasilkan setelah di akhir fungsi conchatnya itu ya, teman-teman. Jadi penggunanya seperti ini, koma, kemudian kita tambahkan prom ya, prom di sini, prom conchat gitu ya, kurung buka sama, kemudian nanti kita tambahkan sudah benar sih kayak, nah jadi ini cuma buat memastiin aja gitu ya. Nah gitu, oke. Nah jadi trim trailing from conchat gitu ya, if no gitu ya. Oke, kita klik kirim ya, sama aja gitu ya sebenarnya. Ini cuma buat kayak lebih memastikan supaya nilai string yang dihasilkan itu sesuai gitu ya, tidak ada tambahan koma di belakangnya gitu ya setelah conchat dieksekusi gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan with gitu ya, with select gitu. Saya contohkan nih query-nya. Oke, kita contohkan query-nya bentar, saya kopikan dulu ya ini supaya gampang ya, teman-teman, supaya tidak terlalu lama gitu ya. Query ulang, oke. Ini kan pakai query biasa gitu ya. Kita bisa saja pakai with select. Nah, contohkan. Nah, di sini kan oke, supaya enggak ini ya, supaya jelas. Atau kita pakai ini ya, ini query yang ulang yang ini. Nah, oke, pakai yang ini aja, kita edit. Nah, tadi kan pakai conchat, atau kita bisa pakai with gitu ya, with di sini, sorry. Nah, contohkan parameter with di sini, alamat gitu, sorry, with nama ininya ya, nama, saya contohnya seperti ini, with alamat siswa gitu ya. Kemudian ini kayak aliasnya ya, teman-teman, as, kemudian kurung buka. Jadi ini kalau pakai query seperti ini tujuannya adalah nantinya lebih mudah ya. Jadi kalau ada pengembangan kita jadi lebih mudah gitu ya, kayak maintenance-nya lah bahasanya, seperti itu ya, teman-teman. Kita gunakan with kemudian baru select gitu ya. Saya contohkan seperti ini, kayak kita tambahkan tab, kemudian as, kemudian select, baru select siswa, nama lengkap dan seterusnya. Cuma kita bisa, misalnya saya contohkan supaya kita nggak pakai if null ya, atau terserah sih sebenarnya. Kita saya agak bingung nih, saya contohkan aja ya, kita ulangi saja di sini. Misalnya sama sih sebenarnya gitu ya, W provinsi di sini, kemudian atau kita nggak pakai conchat aja ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini W provinsi, kemudian nama as prop misalnya ya, kemudian di sini W kabupaten,
nama Askab, kemudian W kecamatan, nama Askec, kemudian W desa, nama Asdes gitu ya. Kemudian baru tuh prom siswa alamat di sini ya, prom siswa alamat, kemudian baru lab join gitu ya. Sama kayak yang tadi ya teman-teman. Oke. Desa, kemudian baru kita terakhir oh ini kan kodenya kita tulis seperti ini. Nah baru di bawah itu ada select lagi. Jadi select nama lengkap. Jadi select. Saya jelaskannya nanti ya di belakang. Jadi select lagi di sini, select nama lengkap. Kemudian di sini kita concet. Nah baru kita gabungkan teman-teman. Tadi apa? Tadi kan concetnya ada di dalam gitu ya teman-teman. Nah ini kita buat aliasnya dulu, with alamat siswa as select gitu ya teman-teman. Kemudian baru kita nanti akses alias-alias yang ada di sini gitu ya, provinsi nama gitu ya. Jadi di sini kita tinggal apa namanya tulis prop, kemudian apa misalnya kita mau pakai koma di sini kita tulis nah seperti ini, kemudian kab seperti ini, kemudian spesi gitu ya, kemudian apa kecamatan misalnya kita mau ya kecamatan kec gitu ya, koma, kemudian spasi, kemudian di sini misalnya kita tulis lagi tadi desa ya, des. Oke. As di sini tulis alamat, atau di sini tulis alamat lengkap. Ribet ya. Tapi kalau pakai with ini jadi lebih apa ya teman-teman, lebih mudah untuk di maintenance lah bahasanya. Tapi intinya ini adalah salah satu metode lainnya gitu ya. Tadi kan ada cara biasa, kemudian concet, kemudian juga tadi ada metodenya kita pakai trim trailing, terus ada juga if null gitu ya. Jadi intinya sama-sama, tujuannya sama, tapi hanya metodenya berbeda. Dan secara pribadi saya gambarkan bahwa kalau pakai with ini lebih lebih mudah maintenance-nya lah gitu, bahasa kerennya ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini as alamat lengkap, baru di sini from alamat siswa. Kenapa alamat siswa? Kan tabelnya siswa alamat, karena di sini sudah kita buat alias gitu ya teman-teman. Oke, bisa di mengerti. Jadi mungkin saja nanti query-nya itu adalah teknisnya panjang ya kalau dijelaskan, karena ada banyak hal yang saya juga masih belajar gitu ya. Cuma ini kayak metode-metode cara-cara yang berbeda aja gitu ya teman-teman. Oke, sudah seperti ini dan kita langsung klik kirim. Oke. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Tapi di sini ada hasil yang nol ya. Karena tadi saya menghilangkan kita kopikan lagi. Karena kita tidak pakai if null ya. Tadi kan datanya ada yang dihilangkan ya. Query. Nah, oke. 12.01.03 ya teman-teman. Kita coba kembali lagi. Jadi kalau tadi kan pakai if null, jadi kalau tidak pakai if null itu datanya jadi kosong semua ya gitu ya, siswa alamat. Kemudian kita edit 12.01.03 ya. Oke, benar ya. 12.01.03 ya teman-teman. Nah, kita coba lagi query yang tadi ya teman-teman. Kita pastikan di sini apakah akan mengembalikan nilai nol lagi. Mungkin ada yang salah. Nah, sekarang benar gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai if null, seluruh datanya justru bakalan dikembalikan ke dalam nol. Jadi kelihatan ya perbedaan antara pakai if null dan tidak gitu. Kalau pakai if null berarti
kita bakalan mengembalikan meretro nilai space kosong, tapi kalau tidak malah justru seluruh data tidak ditampilkan gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya studi kasus kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu kita semua, terutama diri saya pribadi yang sama-sama belajar. Terima kasih, saya Ahmad Zeleni, sampai jumpa di MySQL studi kasus berikutnya ya teman-teman.